harus melupakan Afifah. Semakin cepat kamu melupakan dia, itu lebih baik. Dan kamu Afifah, kamu juga harus melupakan Rehan. Karena kalian tidak akan pernah bisa bersatu. Kasihan Rehan. Anak ibu sebenarnya dia bisa memperjuangkan cintanya kepada Afifah. Awas kamu kalau berani lagi mengungkit masa lalu saya. Lupakan dia. Lupakan kalau Rehan itu anak kandung saya. Bu Elis memberikan uang ini supaya saya tidak mengatakan kalau Rehan itu adalah anak kandung Bu Elis. Abah udah mau pergi nih, kamu masih belum berangkat? Apaan sih, Bah? Lagi nonton TV, lagian capek, bentar lagi baru berangkat. Bisa aja alasannya. Bilang aja, kamu nunggu Abah pergi, terus nanti, nah, udah deh. Kamu pakai kesempatan untuk berdua-dua sama istri Abah, ya kan? Abah kok nggak percaya sama anak, pasang hidden cam, CCTV yang banyak di rumah. Mana ada maling ngatur. Udah pergi sana. Kan kamu bisa istirahat di kafe. Daripada ribut terus sama Abah. Ayo coba. Ayo. Ya, Wak. Akan berangkat. Cepat. Taruh dulu nih, kasih sama Badrun. Teh. Di rumah ini cuma Teteh yang Asep bisa percaya buat jaga si Afifah. Jadi selama Asep pergi, Teteh jagain. Jangan sampai dia keluar, jangan sampai dia ketemuan sama si Rehan. Asep, bukannya Teteh keberatan. Tapi kan Asep tahu sendiri gimana liciknya istri mudanya Asep. Nanti kalau dia kabur kemana? Gimana kalau kita nyewa bodyguard, Pak? Lu bodyguard? Ya, pasti Teteh ujung-ujungnya duit lagi nih. Tak Asep kan udah tahu pasti ujung-ujungnya duit. Makanya nyewa wae bodyguard. Ya, nyewa bodyguardnya tidak mahal. Paling-paling juga 5 juta satu orang. Oh, 5 juta? 5 juta teh mahal teh. Kok mahal Teteh? Teteh apa gunanya? Udah bayar 5 juta. Ya, kalau nanti dia kabur, Asep teh jangan nyesel. Apalagi kan Asep teh perginya mau lama, tak? 3 hari. Nah, nanti kalau dia kabur, malah keluar negeri, kumaha? Ya, iyalah. Juta. Asep kasih 20 juta, beta. Nuhun atuh. Bagus. Aku teh bisa foya-foya pakai uang ini. Ngapain juga nyewa bodyguard? Lebih baik buat shopping. Abah, sebaiknya cepat berangkat. Nanti ketinggalan pesawat loh. Alah, Umi. Kenapa sih Umi pengen buru-buru Abah pergi? Hah? Umi pengen buru-buru ngelayap ya? Ya. Abah, Umi kan gak pernah kelayapan. Kalau Umi pergi itu juga kan mau kasih tahu Syah kalau ada pengajian. Habis itu gak kemana-mana kok. Itu juga kan izin dari Abah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Nggak usah dijawab. Nggak bisa kayak begitu. Hah? Selalu aja membantah apa kata laki. Nih, dengar ya. Abah berangkat. Jangan kemana-mana. Terutama kamu. Kamu nggak boleh pergi apapun yang terjadi. Ya, Teh, Asep berangkat. Masuk. Mau teh, nggak mau teh. Nggak mau teh, jangan kurung. Nggak mau teh, nggak mau teh. Diam. Diam. Aku cuma menjalankan tugas dari suami kamu. Teh, jangan seperti ini lah Teh. Afifah tuh gak akan macam-macam. Dia tuh gak akan pergi-pergi. Teh, Afifah tuh bisa dipercaya. Gak macam-macam kumaha.
Kelakuannya teh selama ini udah tidak bisa dipercaya. Diam mau. Wak, udah Wak, kurung aja Wak. Selama nggak ada Abah nih ya, dia tuh pasti mencoba buat deket-deket sama Alex. Asma, kamu jangan bikin suasana tambah panas. Masuk. Nggak mau. Jadi Wak, Masuk. Masuk. Ye. Ye. Awas ya. Jangan coba-coba berani ngelepasin dia. Wah, nggak ada pengganti yang lebih semena-mena dari Abah. Ngomong apa barusan? Enggak Wak, enggak. Tadi Ningsi mau ngasih tahu ke Umi kalau hari ini Umi ada tausiah dan kita harus pergi. Ingat ya Marwah, setelah selesai tausiah cepat pulang. Jangan kelayapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sekarang aku juga mau pergi. Mau belanja yang banyak. Pakai uang yang dikasih si Asep tadi. Ya Allah, sampai jam segini aku masih dikurung. Wah, aku haus. Nggak ada makanan, nggak ada minuman di sini. Teh, tolong bukain teh. Aduh, aku haus. Aku lapar teh. 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 Teh tolong bukain teh, aku haus. Tenggorokan aku sakit. Teh. Wah, aku haus banget. Uang buat bayar bodyguard bisa buat belanja-belanja kayak gini. Mudah-mudahan si Asep sering-sering pergi jadi aku bisa terus dapat duit dari bohongin si Asep. Aku yakin Alfa Dede akan berani kabur walaupun dia tidak sewa bodyguard. Ngapain mana teh lihat-lihat? Mau. Biar kamu teh mau, tidak mungkin saya kasih. Ini teh punya saya sendiri. Wah, kenapa Wak? Wak, panggilin Afifah ya. Alhamdulillah, Wak. Makasih banyak ya, Wak. Wak kesakitan. Kenapa, Teteh? Yaudah, kita lihat aja yuk. Teteh, kenapa, Teh? Teh, kenapa? Yaudah, tunggu. Aku panggilin dokter ya, sebentar. Wak. Biar cepet ketemu sama dokter, aku harus cari ojek aja deh. Tapi mana ojeknya ya? Aku nggak lewat. Afifah, kamu ngapain di sini? Mau kemana kamu? Mas Rehan, aku mau ke dokter. Wah, sakit, sesak nafas, makanya aku mau manggil dokter. Ya Allah, wah sakit. Yaudah, aku antar yuk. Yaudah. Ayo. Aduh. Klien nggak bener nggak bener. Enaknya aja. Batalin meeting ngedadak kayak begitu. Udah dirugi banyak jadinya. Rugi tiket pesawat, rugi waktu, rugi tenaga. Badrun, kok diem aja kamu? Abang ngobrol sama kamu juga. Enak aja, diem aja. Apa gunanya kalau nggak ada reaksi, Iya, atuh bah maaf bah. Badrun kan nggak tahu kalau abah ngajak ngobrol Badrun. Dan pelan-pelan cepetan dikit dong, biar cepat ah. Iya, ini mau cepat ini juga Badrun, cepat bah. Hati-hati dong. Udah. Iya bah, iya.
Afifah sama Rehan. Ternyata benar dugaan aku. Mereka cari-cari kesempatan. Rehan! Afifah! Hei! Rehan! Pura-pura budak lagi. Udah. Oh, wah kesel. Bangun, wah. Bangun, wah. Wah, bangun, wah. Wah, bangun. Ngapain sih? Dada saya segala nyakitin ya? Ya. Saya tidak apa-apa, saya sehat, saya baik-baik. Wah keselak. Jangan bohong. Telis! Si Afifah kan lagi keluar cari dokter. Aku tidak akan kasih tahu ke Asep kalau Afifah pergi. Biar Asep tidak ngamuk. Sep, Asepnya udah pulang? Meetingnya nggak jadi. Nggak jadi keluar kotanya. Mana bodyguard? Hah? Kenapa sih Afifah masih bisa keluar? Afifah tadi dikurung gitu sama Teteh. Ada di gudang. Alah udahlah, Teteh jangan bohong. Asep lihat sendiri, Afifah lagi boncengan naik motor sama Rehan di jalanan sono. Asep kan udah kasih duit sama Teteh, iya kan? Buat nyawa bodyguard. Mana bodyguardnya? Kurang ajar si Afifah. Bilang mau cari dokter, tapi cari-cari kesempatan dia malah jalan sama Rehan. Sep, Teteh tidak tahu soal itu. Mungkin dia teh kabur tanpa sepengetahuan Teteh. Enggak. Bodyguardnya nggak ada kan? Duitnya dipakai belanja sama Teteh kan? Teteh tega ya Teteh ya? Tega pisan ke Asep Teteh. Ke Adi sorangan, masih kena ditipu. Duitnya habis pakai belanja kan? Asal nggak mau tahu, balikin! Sep, jangan diambil atuh, kumaha. Balikin ya? Jangan atuh Sep. Ini baju sudah Teteh beli, udah dipilih-pilih capek-capek, masa minta dibalikin? Iya, Asep teh kumaha. Kalau nggak mau balikin, Rehan mau dilaporin ke polisi sama Asep karena udah bawa istri Asep kabur. Asep! Berani ya, kamu yang pacaran gue ya? Ini ada apaan sih? Ada apaan? Udah ketahuan kamu habis selingkuh. Ada apaan? Abah itu salah paham. Aku tuh nggak selingkuh sama Mas Rehan. Aku tuh manggil dokter karena Teh Eli sakit tadi. Ini dokternya. Kamu teh kalau ngomong, gak usah bawa-bawa nama Teteh. Teteh sakit. Tinggali. Teteh sehat. Teteh kan tadi sakit. Aku sendiri ngeliat kok. Mbak Darsi juga ngeliat tuh Mbak Darsi saksinya. Awas ya, kalau kamu berani ngaduk semuanya. Ngomong cepat apa yang kamu lihat tadi. Iya Abah. Wah, nggak sakit kok Abah. Sudah, kayaknya Mbak Darsi teh dipaksa buat bohong ini mah. Pasti Mbak Darsi ketakutan sama Teh Elis. Sampai-sampai dia berbohong gini. Jadi jelaskan, kamu yang bohong dasar. Abah udah. Pak Asep tenang. Pak Asep tidak berhak memukuli Mbak Afifah. Meskipun Mbak Afifah itu istri Bapak. Jangan ikut campur lah. Ini urusan keluarga saya. Pak Asep, saya tidak bermaksud itu campur. Tapi Bapak perlu ingat, siapapun yang melihat kejadian KDRT wajib melaporkan ke polisi, Pak. Gawat. Kalau ngotot terus, bisa-bisa dokter ini ngelaporin ke polisi. Di penjara. Ya kalau begitu, saya berunding aja lah sama istri saya. Saya nggak melakukan kekerasan. Nggak. Baik. Mbak Afifah yang tenang ya. Kalau sampai Mbak Afifah mendapatkan perlakuan KDRT, bilang ke saya. Nanti saya laporkan ke polisi. Permisi. Abah jangan, Abah. Nggak mau, Abah. Abah. Pegang. Abah jangan pukul aku, Abah. Udah.
kamu. Takut bahasa pacaran, dia harus dihukum, tahu kamu? Abah, kalau kalian pukulin Afifah, masalah juga nggak bakalan selesai. Untung Abah nggak jadi meeting. Untung Abah nggak jadi pergi. Jadi bisa nangkep kamu sama kamu pacaran. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi sini? Ribut-ribut terus. Bukannya Abah tuh harus meeting. Untung Abah batal meetingnya. Untung pulang lagi. Jadi bisa nangkep basah. Ini sama ini pacaran. Bisa ketahuan kan? Untung semuanya batal. Udah, Mi. Ini gara-gara Umi. Gara-gara Umi nggak becus ngedidik anak. Abah juga nyesel punya anak model begini tuh. Umi, aku sama sekali nggak pacaran sama Mas Rehan, Umi. Mas Rehan itu cuma nganterin aku pulang. Kita nggak sengaja ketemu di jalan. Kita itu mau ngebawa dokter ke sini, Umi, karena kasihan sama Teh Eli sakit. Udah. Nggak usah ngarang cerita. Sekarang udah deh, kamu angkat kaki dari rumah ini. Pergi dari rumah ini. Abah, tolong Abah jangan usir Rehan, Bah. Umi khawatir nanti kalau Rehan sakit seperti waktu itu dia kurang istirahat, kurang makan. Tolong, Bah. Jangan usir Rehan, Bah. Umi mohon. Baik. Kalau dia nggak mau angkat kaki dari rumah ini, kalau dia nggak boleh pergi dari rumah ini, Afifah juga akan Abah bikin untuk tidak bisa pergi dari kamar. Pegang, jangan sampai dia lari. Abah. Abah mau ngapain? Abah!